Soal pertama, PT Garmen menghasilkan tekstil melalui departemen produksi, yaitu departemen permintaan dan departemen penyelesaian. Pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Berikut data produksi bulan Desember 2018. Data produksi PDP awal Departemen Permintaan 500 unit, PDP awal Departemen Penyelesaian 600 unit, tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP Departemen Permintaan 100%, 3/4 dan 1/5. Tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP Departemen Penyelesaian 100%, 2/3 dan 3/4. Produk masuk dalam proses PDP Departemen Permintaan 9.100 unit. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing, Departemen Permintaan 8.200 unit. Produk selesai ditransfer ke gudang belum diketahui. PDP akhir Departemen Permintaan 900 unit, Departemen Penyelesaian 350 unit. Tingkat penyelesaian BBL, BTKL, BOP Departemen Permintaan 100%, 1/3 dan 1/6. Untuk Departemen Penyelesaian 100%, 1/7 dan 2/5. Produk hilang Departemen Permintaan 300 unit, Departemen Penyelesaian 260 unit. Produk rusak Departemen Permintaan 300 unit, produk Departemen Penyelesaian 260 unit. Produk rusak Departemen Permintaan 200 unit, Departemen Penyelesaian 50 unit. Produk hilang awal Departemen Penyelesaian 50 unit. Harga pokok PDP awal, harga pokok penyelesaian Departemen Mixing tidak ada, bahan baku langsungnya 646 untuk Departemen Permintaan, bahan baku langsung BBL-nya untuk Departemen Permintaan 1035, biaya overhead-nya atau BOP untuk Departemen Permintaan 120. Harga pokok PDP awal, harga pokok penyelesaian dari Departemen Mixing untuk Departemen Penyelesaian 3.240, bahan baku langsungnya BBL untuk Departemen Penyelesaian 660, biaya tenaga kerja langsungnya BTKL Departemen Penyelesaian 470, biaya overhead pabrik atau BOP Departemen Penyelesaian 360. Beban produksi periode ini bahan baku langsung BBL untuk Departemen Permintaan 18.200, biaya tenaga kerja langsung BTKL Departemen Permintaan 25.875, biaya overhead pabrik BOP Departemen Permintaan 17.500. Beban produksi periode ini bahan baku langsung BBL untuk Departemen Penyelesaian 16.300, biaya tenaga kerja langsung BTKL Departemen Penyelesaian 24.150, biaya overhead BOP Departemen Penyelesaian 16.170. Diminta: A. Buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. B. Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Yang A. Buatlah laporan harga pokok produksi dengan metode FIFO. Yang pertama, Departemen Permintaan PDP awalnya 500 unit. 500 unit didapat dari sini. 500 unit dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 75% dan 20% didapat dari sini. 100%, 3/4 dan 1/5. Untuk menjadikan ini ke dalam persen dikalikan dengan 100, jadinya 100%, 75% dan 20%. Untuk produk masuk dalam prosesnya ada 9.900 unit, ini didapat dari sini 9.100 unit. Produk yang hilang akhirnya 300 didapat dari sini, didapat dari soal, hilang akhir 300. Dan produk rusaknya ada 200, didapat dari soal, produk rusak 200. Dan produk dalam proses belum selesai 900 unit dengan tingkat penyelesaian 133,3% dan 16,6%. Didapat dari sini.
100%, 1/3, dan 1/6. Untuk menjadikan dia persen dikalikan dengan 100%. Untuk departemen penyelesaiannya, PDP awalnya 600 unit. 600 unit didapat dari sini, 600 unit. Dengan tingkat penyelesaiannya 100%, 66,6%, dan 75% didapat dari sini. 100%, 2/3, dan 3/4. 2/3 dan 3/4 ini untuk menjadikan persen dikalikan dengan 100. Jadinya 100%, 66,6%, dan 75%. 8.200 unit ini didapat dari sini. Produk selesai ditransfer ke departemen finishing. Produk hilang awalnya 50 didapat dari sini. 50 hilang awal 50, dan produk rusaknya 50 juga terdapat di soal 50, dan produk dalam proses belum selesainya 350 dengan tingkat penyelesaian 100%, 14,28%, dan 40% didapat dari sini. 350 dengan tingkat penyelesaian 100%, 1/7, dan 2/5. 1/7 dan 2/5 ini dikalikan dengan 100 untuk menjadikan dia ke dalam bentuk persen. Untuk gudang barang jadinya ada 8.400. 8.400 ini didapat dari PDP awal ditambah dengan produk selesai ditransfer ke departemen finishing 8.200, jadinya 8.800 dikurang dengan produk hilang awal menjadi 8.750, dikurang dengan produk dalam proses yang belum selesai 350, jadi hasilnya 8.400. 8.350 produk langsung baiknya didapat dari 8.400 ini dikurang dengan produk rusaknya 50, jadi hasilnya 8.350 produk yang baik. Untuk mencari UE FIFO departemen permintaan adalah produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak. UEBBL-nya 8.200. 8.200 didapat dari barang yang ditransfer ke departemen finishing 8.200 ditambah 900 PDP akhirnya didapat dari sini dikali 100% tingkat penyelesaian BBL di produk dalam proses yang belum selesai dikurang 500 dapat dari PDP awalnya 500 dikali tingkat penyelesaian untuk BBL-nya 100% ditambah 300 produk hilang akhir ditambah 200 produk rusak, hasilnya 9.100. Untuk UEB TKL-nya 8.200, yaitu didapat dari sini produk yang selesai ditransfer ke departemen finishing ditambah 900 produk dalam proses belum selesainya 900 dikali dengan tingkat penyelesaian BTKL-nya 33,3% dikurang 500 PDP awalnya dikali dengan 75% tingkat penyelesaian BTKL-nya ditambah 300 untuk produk hilang akhirnya ditambah 200 untuk produk rusak, hasilnya 8.624,7. Untuk UEBOP-nya 8.200 ini didapat dari produk yang ditransfer ke departemen finishing ditambah 900 didapat dari produk dalam proses belum selesai 900 dikali dengan 16,6% ini didapat dari tingkat penyelesaian BOP-nya dikurang 500 PDP awalnya 500 unit dikali dengan 20% tingkat penyelesaian BOP-nya 20% ditambah 300 produk hilang akhirnya ditambah 200 produk rusaknya, hasilnya 8.749,4. Untuk mencari UE FIFO departemen penyelesaiannya, produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal kali tingkat penyelesaian. 8.400 ini didapat dari produk yang selesai ditransfer ke gudang 8.400 ditambah 350 ini PDP akhirnya 350 dikali 100%
tingkat penyelesaian BBL-nya 100% dikurang 600 yaitu PDP awalnya 600 dikali 100% tingkat penyelesaiannya 100%, hasilnya 8.150. Begitu seterusnya sampai BOP. Hasil untuk UE BTKL Departemen Penyelesaiannya 8.050,38. Untuk UE BOP Departemen Penyelesaiannya 8.090. PT Garmen, laporan harga pokok produksi Departemen Permintaan FIFO untuk bulan yang berakhiran 31 Desember 2018. Yang A, data produksi. Produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 75%, dan 200%, 500 unit didapat dari sini. 500 unit. Produk masuk dalam prosesnya 9.100 unit didapat dari sini. 9.100 unit. Totalnya 9.600 didapat dari 9.100 ditambah 500. Produk selesai ditransfer ke Departemen Finishingnya 8.200 didapat dari sini. 8.200. Produk hilang akhir dan produk hilang akhirnya 300 unit. Produk rusak normalnya 200 unit didapat dari sini. 300 dan 200. Produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 33,3%, 16,6%, 900 unit didapat dari sini. 900 unit. Jadi totalnya 9.600. Yang B, biaya dibebankan. Yang pertama itu biaya PDP awalnya 1.800 didapat dari harga pokok PDP awalnya ditambahkan semua, yaitu harga pokok produk selesai dari yaitu bahan baku langsungnya BBL 645, BTKL-nya 1135, dan biaya overhead-nya 120. Jadi hasilnya 1.800. Untuk biaya produksi dan periode ini bahan baku langsungnya 8.200. 8.200 ini didapat di soal, yaitu ini 8.200 dibagi dengan UE yang sudah kita cari tadi di Departemen Permintaan 9.100. Jadi beban produksi unit ekuivalen untuk bahan baku langsungnya 2 didapat dari total biaya dibagi dengan UE, hasilnya 2. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya 25.875 ini didapat dari soal 25875 dibagi dengan UE yang sudah kita cari tadi 8.624,7. Jadi dapatlah dapatlah beban produksi unit ekuivalennya 3 didapat dari 25.875 dibagi dengan UE-nya 8.624,7, dapat 3. Untuk biaya overhead pabriknya 17.500 ini didapat dari soal 17.500 dibagi dengan UE yang sudah kita cari tadi 8.749,4. Jadi hasilnya itu 2 didapat dari 17.500 ini dibagi dengan 8.749,4. Jadi hasilnya 2. Total biayanya untuk bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, total biaya yang dibebankan itu 63.375, dan untuk beban produksi unit ekuivalennya itu 7 didapat dari 2 ditambah 3 ditambah 2. Untuk yang C-nya biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Finishing yaitu 8.200 didapat dari sini 8.200, dan biaya PDP awalnya 500 unit dengan harga 1.800. 500 unit didapat dari sini 500 unit, dan harganya didapat dari sini ditambah 645 ditambah 1035 ditambah 120, jadinya 1.800. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang yaitu BBL sama dengan 500 unit. 500 unit didapat dari PDP awalnya dikali 0 dikarenakan 100
dikarenakan 100% dikurang 100 hasilnya 0 dikali dengan 2 didapat dari beban produksi unit ekuivalen untuk bahan baku langsungnya 2, jadi hasilnya tetap 0. Untuk BTKL nya 500 unit didapat dari biaya PDP awalnya 500 unit dikali 25% didapat dari tingkat penyelesaian tadi 75, berarti 100% dikurang dengan 75, sisanya itu 25% dikali dengan 3 didapat dari beban produksi unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja langsung, hasilnya itu 375. Untuk BOP nya 500 unit didapat dari biaya PDP awalnya dikali 80%, karena tingkat penyelesaiannya 20%, jadi 100% dikurang 20% hasilnya 80%, dikali dengan 2 didapat dari beban produksi unit ekuivalennya. Jadi hasilnya 800. Jadi hasil keseluruhan untuk tambahan biaya diserap bulan sekarang itu 1175 didapat dari 800 ditambah 375. Biaya produksi untuk periode ini 8.200 didapat dari soal tadi dikurang dengan 500 unit, itu biaya PDP awalnya 500 unit dikali dengan 7 ini didapat dari total beban produksi unit ekuivalen atau UE nya 7, jadi hasilnya 53.900. Jadi biaya produksi yang transfer ke departemen finishing sebelum disesuaikan itu 56.875 ini didapat dari 1.800 ditambah 1.175 ditambah 53.900. Jadi hasil untuk biaya produk yang transfer ke departemen finishing sebelum disesuaikan 56.875. Untuk penyesuaiannya, yang A, biaya produk kilang akhir 300 unit ini didapat dari sini 300 unit produk kilang akhirnya dikali dengan 7 itu adalah total beban produksi unit ekuivalennya 7, hasilnya 2100. Untuk B, biaya produk rusak normalnya 200 unit ini didapat dari ini produk rusaknya 200 dikali dengan 7 ini didapat dari total beban produksi unit ekuivalennya 7. Jadi hasilnya itu 1.400, jadi total semuanya 3.500. Untuk biaya produk yang ditransfer ke departemen finishing setelah disesuaikan itu 60.375 didapat dari 56.875 ditambah 3.500. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit. 900 unit ini didapat dari sini 900 unit. Untuk BBL-nya yaitu 900 unit didapat dari biaya dalam proses akhirnya 900 dikali dengan 100%. 100% ini yaitu tingkat penyelesaiannya. Ini 100 tingkat penyelesaian produk dalam proses akhirnya dikali dengan 2 ini didapat dari UE tadi untuk bahan baku langsungnya 2. Jadi hasilnya untuk BBL 1.800, untuk BTKL sama dengan 900 unit ini didapat dari sini dikali dengan 33,3%, ini tingkat penyelesaian produk dalam proses akhirnya 33,3%, dikali dengan 3 ini adalah UE yang sudah kita cari tadi untuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi hasil untuk BTKL itu 899,1. Untuk BOP nya 900 unit ini kita dapat dari sini dikali dengan 16,6% yaitu tingkat penyelesaian produk dalam proses akhir. Untuk BOP nya dikali dengan 2 ini adalah UE yang sudah kita cari tadi untuk biaya overhead pabriknya. Jadi hasilnya itu untuk BOP 298,8. Total biaya yang diperhitungkan yaitu 2.997,9 itu didapat dari sini ditambahkan semua, jadi hasilnya 2.997,9. C1 ditambah C2 nya itu C1 ini kita dapat dari sini, hasil dari C1 nya
60.375 ditambah dengan 2.997,9 ini kita dapat dari sini. Jadi totalnya itu adalah 63.372,9. Selanjutnya itu PT Garmen laporan harga pokok produk untuk Departemen Finishing dengan menggunakan metode FIFO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Ya, itu data produksi produk dalam proses awal dengan tingkat penyelesaian 100%, 66,6% dan 75% ini 600 unit didapat dari sini 600 unit. Dan produk masuk dalam proses itu 8.200 unit didapat dari sini 8.200 unit. Jadi totalnya itu 8.800. Selanjutnya produk selesai ditransfer ke departemen gudang itu ada 8.400, dapat dilihat di sini 8.400. Untuk produk yang oke-nya 8.350 dan produk rusaknya 50. Ada di sini. Produk yang oke-nya 8.350 dan produk yang rusaknya 50. Jadi produk hilang awalnya itu ada 50 unit. Didapat dari sini. Ini 50. Dan produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 100%, 14,28% dan 40% itu ada 350 unit. 350 didapat dari sini 350 unit. Jadi totalnya 8.800. Yang B, biaya dibebankan. Yang pertama itu biaya PDP awalnya 4.730 didapat dari sini. Dari sini itu dari 3.240 ditambah 660 ditambah 470 ditambah 360. Yang kedua, biaya produk untuk periode ini. Biaya produk ini terima dari Departemen Mixing sebelum penyesuaian yaitu 60.375 ini didapat dari sini 60.375. Dan untuk UE-nya 8.200 didapat dari sini 8.200. Dan untuk beban produksi unit ekuivalennya 7,36 didapat dari 60.375 dibagi 8.200. Untuk biaya produk hilangnya disesuaikan dengan 50 kita dapat dari sini. Untuk produk hilangnya ada 50. Jadi biaya produk yang diterima dari Departemen Mixing setelah disesuaikan yaitu ini tetap 60.375, ini menjadi 8.175, dan untuk beban produksi unit ekuivalennya menjadi 7,40 didapat dari 60.375 dibagi 8.150. Jadi beban produksi unit ekuivalennya menjadi 7,40. Untuk BBL-nya 16.300 ini didapat dari soal ini 16.300 dibagi dengan UE BBL di Departemen Penyelesaian 8.100. Jadi untuk beban produksi unit ekuivalen untuk BBL itu hasilnya adalah 2. Untuk BTKL-nya 24.150 ini didapat dari soal. Itu dari sini 24.150 dibagi dengan
UE BTKL Departemen Penyelesaian 8.050. Jadi hasilnya untuk yang produksi unit ekuivalen BTKL itu hasilnya 2,99. Untuk BOP-nya 16.170. Ini kita dapat dari soal. Dari sini kita bagi dengan UE BOP Departemen Penyelesaian yaitu 8.090. Jadi beban produksi unit ekuivalen untuk BOP itu hasilnya 1,99. Jadi total biayanya 116.995. Untuk total beban produksi unit ekuivalennya yaitu 14,38. Yang C, biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke departemen gudang yaitu 8.400. 4.400 ini didapat dari sini 8.400. Dan biaya PDP awalnya 600 unit. 600 ini terdapat dari soal. Jadi total biayanya 4.730 ini didapat dari sini 3.240 ditambah 660 ditambah 470 ditambah 360. Lanjut, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang. Untuk BBL-nya 600 unit ini didapat dari biaya PDP awalnya dikali dengan 0 karena karena program proses awalnya 100%, 100 dikurang 100% hasilnya 0. Dikali 2 dari UE yang sudah kita cari tadi. Untuk BBL-nya 2, jadi hasilnya tetap 0. Untuk BTKL-nya 600 unit kita dapat dari sini biaya PDP awalnya dikali 33,3% ini kita dapat dari tingkat penyelesaiannya 66,6%. Jadi 100% dikurang 66,6%, jadi hasilnya 33,3%. Dikali dengan 2,99 tadi didapat dari UE BTKL 2,29, jadi hasilnya 597,4. Untuk BOP-nya 600 unit kita dapat dari biaya PDP awalnya dikali 25%, didapat dari tingkat penyelesaiannya 75%, jadi 100% dikurang 75%, jadi hasilnya 25%. Dikali dengan 1,99 ini kita dapat dari UE BOP-nya 1,99%, jadi hasilnya 2.987. Jadi biaya produksinya keseluruhan 3.582,4. Biaya produk untuk produknya 8.400 ini didapat dari sini. Biaya produk yang transfer ke gudang dikurang 600 unit dari PDP awalnya dikali dengan 14,38 ini didapat dari total beban produksi unit ekuivalennya 14,38. Jadi hasilnya itu 112.164. Untuk biaya produk yang transfer ke departemen gudang sebanyak 115.746,4 unit ini didapat dari 112.164 ditambah 3.582,4 ditambah 4.730. Yang kedua, biaya atas produk dalam proses akhir yaitu 350 unit. 350 ini kita dapat dari bagan tadi, 350 unit produk dalam proses yang belum selesai. Untuk biaya produk yang diterima dari departemen mixing yaitu 350 dikali dengan 7,40. 350 didapat dari sini, 7,40 didapat dari UE tadi 7,40. Jadi hasilnya itu 2.590. Untuk BBL-nya 350 kita dapat dari sini 350 biaya atas produk dalam proses akhir dikali dengan 100% dari tingkat penyelesaiannya tadi 100%.
dikali dengan 2 dari UE BBL tadi 2. Jadi hasilnya itu 700. Untuk BTKL-nya 350 unit kita dapat dari sini. Biaya atas produk dalam proses akhir dikali dengan 14,28%, yaitu tingkat penyelesaiannya 14,28%. Dikali dengan 2,99 didapat dari UE yang sudah kita cari tadi untuk BTKL-nya. Jadi hasilnya itu 149,44. Untuk BOP-nya 350 unit ini didapat dari sini biaya atas produk dalam proses akhir dikali dengan 40%, yaitu tingkat penyelesaiannya 40%. Dikali dengan 1,99 didapat dari UE untuk BOP yang sudah kita cari tadi. Jadi hasilnya itu 278,6. Total biaya yang diperhitungkan adalah 1128,4 didapat dari 700 ditambah 149,44 ditambah 278,6. Jadi C1 ditambah C2 itu 115.746 didapat dari sini, ditambah dengan 1128,4 didapat dari sini, jadi totalnya itu 116.874,44. Yang B, buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Yang pertama itu mendebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Mixing 61.575 ini kita dapat dari soal. Itu dari sini ditambahkan 8.200 ditambah 25.875 ditambah 17.500. Jadi hasilnya 61.575. Untuk kreditnya kita jabarkan satu-satu. Yang kedua itu persediaan barang dalam proses Departemen Finishing, yaitu 60.333. Kita dapat dari sini Rp60.000 dapat dari sini. Untuk kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Mixing 60.377. Yang ketiga, mendebitkan persediaan barang dalam proses Departemen Finishing, yaitu 56.620 ini didapat dari beban produksi untuk Departemen Penyelesaian, yaitu 16.300 ini ditambah dengan 24.150 ditambah 16.170. Jadi hasilnya itu 56.620. Untuk kreditnya dijabarkan satu persatu. Yang keempat itu mendebitkan persediaan barang jadi 115.746 ini didapat dari sini 115.746,4. Dan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen Finishing 115.746,4.